Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kalau kita melihat sebetulnya tujuannya, Mas Maulana, pembangunan Mandalika ini kan bagus ya untuk menarik investor, menarik turis datang ke sini, memajukan ekonomi. Tapi pertanyaan saya begini, kalau memang diajak bicara atau tidak pada saat pembangunan Mandalika ini? Ini kan sebagai pelaku usaha, Anda kan PHRI. Iya. Sebenarnya begini, pertama penetapan kawasan itu kan dari pemerintah daerah awalnya mengajukan. Dulu ya? Ya, dari tahun 2014 Oke. ya. Nah, pada saat penetapan apa yang akan dibangun kan itu ITDC kalau nggak salah saya yang mengusulkan. Dan yang tadi Bang Andre katakan kalau tidak salah belum ada sirkuit ya di rencana awal ya di 2014 itu. Belum kawasan, ada sirkuit. Kan kawasan. Oke. Tadi bilang kawasan. Ya. Di kawasan ekonomi khusus. Di kawasan itu dibangun apa itu kan baru direncanakannya. Pokoknya konsepnya harus dari pariwisata gitu. Itu dulu. Nah, tapi sekali lagi kita yang perlu kita ingat bahwa dalam membangun satu destinasi, apapun kalau kita bicara pariwisata itu kan waktunya juga butuh waktu yang panjang, itu sama satu. Yang kedua kalau kami melihatnya begini, tentu kembalinya pasti ada perencanaan dulu yang di awal. Tadi kan kita mendengar kan berapa lama sih harusnya dia udah kembali kan gitu. Return on investment-nya kapan gitu kan? Betul, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pasti itu terjadi dan kita juga melihat ini kalau kita bicara khusus dengan Mandalika, khusus dengan untuk sirkuit tersebut kita tahu bahwa sirkuit itu kan bukan negara kita yang punya satu-satunya. Eventnya pun juga juga terbatas. Malaysia, Thailand yang terdekat dengan kita ya punya juga. Tentu kita seharusnya sudah ada persiapan untuk bagaimana kompetisinya terhadap untuk mengembalikan semua ini. Kalau sekarang dievaluasi balapan dan yang kita dengar terakhir bahwa World Superbike akan diminta atau dinegosiasi supaya tidak ada lagi. Kalau sebagai pengusaha hotel dan restoran itu akan lebih menguntungkan untuk para pelaku bisnis wisata ini atau malah merugikan, Mas Maulana? Kalau bagi kami tentu semua yang menciptakan crowd pasti itu menguntungkan. Nah, jadi buat kami sirkuit yang dibangun sebesar itu juga harusnya menjadi efektif dengan banyaknya kegiatan di dalam situ, bukan limited event yang ada di situ. Kalau hanya limited event, ya secara operasional juga pasti nggak nutup kan. Satu, yang kedua, kita pun mau berinvestasi untuk membangun akomodasi, ya siapa yang ngisi? Itu kan menjadi penting. World Superbike itu kan diusulkan untuk tidak diadakan tahun ini karena lebih merugikan 100 miliar kalau tidak salah dibandingkan MotoGP. Itu kan berarti untuk pengelola lebih bagus kan, Mas Maulana? Kalau kita lihat dari kacamata yang mengelola tentu iya, ya kan karena dia melihat untung rugi di situ kan kita lihatnya bisnis side-nya untuk kan. Pengusaha hotel. Tapi kalau dari kami tentu kami akan melihat apakah event yang mengganti ini. Jadi yang kita lihat itu rutinitas kegiatan yang di WSBK ini yang paling penting sih bagi kita. Karena apa? Kita tahu bahwa membangun kawasan itu tidak mudah. Sampai hari ini masalah akomodasi masih menjadi masalah weak-nya membangun kawasan di sana. Bagaimana akomodasi ini berdiri sehingga bisa mencukupi kalau WSBK atau apapun yang ada event yang ada di dalam sirkuit itu terlaksana gitu. Saat ini hotel di Mandalika cukup tidak? Belum. Masih belum? Masih kurang? Belum. Masih jauh, masih kurang. Berarti masih bisa peluang bisnis di situ? Masih banyak, tapi tergantung eventnya. Tergantung eventnya. Kalau bangun hotel tidak ada tamunya? Ya kita kalau kita bisnis hotel tentu kita harus tahu agenda eventnya di sana tuh calendar of eventnya itu apa saja. Baik. Sehingga kita nggak mungkin dikasih insentif sekarang. Nanti beberapa tahun nanti kita nyangkut di dalam. Kita tanya Bang Andre, kan yang besar itu MotoGP di sirkuitnya ya, dan World Superbike. Yang World Superbike sedang dievaluasi supaya tidak diadakan. Artinya kan malah bisa memperkecil pendapatannya. Bagaimana? Jadi gini, judulnya itu Mandalika habis manis terlilit utang itu sudah jelas salah. Ya, karena sekali lagi antara equity 9,25 triliun dengan hutang yang 3,6 triliun itu jauh berbeda. Jadi gini, sekali lagi yang dilakukan oleh ITDC itu bukan hanya sebatas membangun sirkuit, tapi kawasan 1.200 hektar. Nah, saya ingin jelaskan, yang rugi itu hanya pelaksanaan WSBK. Kenapa rugi? Karena WSBK tentu tidak populer di Indonesia. Kedua, akibatnya penontonnya mayoritas orang NTB, sehingga traffic hotel kurang, impact ekonominya kurang. Nah,
itu yang menyebabkan kerugian. Oke. Makanya ITDC negosiasi ulang untuk ini dibatalkan. Cukup kita gelar MotoGP karena ini menguntungkan. Nah, kan. Lalu kedua, ITDC tentu ingin memastikan bagaimana ke depan sirkuit jalan. Nah, saya ingin sampaikan ya, apa langkah-langkah ITDC. Yeah. Pertama, PMN itu diminta oleh ITDC, saya bisa bacakan. 1,2 triliun. 1,2 itu untuk apa? Ya? Pertama ya, 1,05 triliun. Yeah. Ya, 1 triliun 50 miliar. Pertama untuk pekerjaan pembangunan grandstand, VIP hospitality, village, dan beautifikasi pit building dan fasilitas area pedok. Ini Itu sudah berarti, selesai. Itu berarti sirkuit semua ya? Ini sudah selesai. Sudah terbangun belum dibayar. yang harus dibayar. Ya. Hutangnya ya? Ya. Lalu pekerjaan upgrading atau resurfacing sirkuit. Atau itu kalau nggak salah pengaspalan ulang deh kalau nggak salah. Yang ketiga pemasangan instalasi MEP pit building. Oke. Yang keempat pekerjaan pembangunan pit building. Yang kelima pembangunan fasilitas infrastruktur dasar mandatori. Jadi intinya, jadi yang PMN itu khusus untuk sirkuit. Bang Andre, maaf. Lalu yang kedua, tadi ditanyakan Prof. Asri, saya hanya mau mengembalikan pertanyaan. 1,2 triliun itu kan 1,1 triliun 50 miliar. 1 PMN-nya? Iya, 1 triliun 50 miliar. sekarang 1 triliun 50 miliar ya, bukan 1,2 ya? Bukan. Itu Hutang yang jangka pendek itu? Ya nggak ada. Utang jangka pendek itu urusannya Oke. ITDC. Itu berarti ITDC itu berkewajiban menyelesaikan permasalahan sirkuit ini. Baik. Ini kan penugasan pemerintah. Pemerintah Itu- harus melaksanakan oke. janjinya menyelesaikan. Barang-barang sudah terbangun, Barang tempat-tempat udah sudah selesai. terbangun, utang itu harus dibayarkan dan itu dibayarkan negara. Iya, karena memang penugasan bangun sirkuit. Akan bisa mengembalikan atau mendatangkan pendapatan dalam waktu singkat nggak? Tentu. Jadi gini. Ini Karena kan ada 3,6 lagi ya, kalau tidak salah 3,4 triliun. 3,6 triliun. Utang jangka Hal itu panjang. nggak ada masalah. Karena equity-nya 9,25 triliun dan ini berkembang terus. Oke. Mas, bayangkan sekarang. Tadi Mas Taufan sudah menjelaskan Baik. bagaimana ekonomi pas acara itu 7,1% tumbuh. Pertumbuhannya? Iya, sekarang Pada saat acara ya? Sekarang masyarakat UMKM bisa berkembang. Sekarang ya. masih 7,1%. Sekarang memang Sudah turun lagi? turun tapi ekonomi tetap positif. Baik, makasih. Sebentar. Saya mau ke- Pariwisata saya mau ke Mas tetap Taufan, jalan sekaligus sampai langsung sekarang. tanya ke Mas Taufan ya. Event-event masih berjalan, bahkan Oke, besok iya. ini dalam waktu dekat ada Iya. Porsche Oke. International Challenge. Ada Lalu beberapa ada kegiatan Shell yang akan Marathon. diadakan. Itu 3.000 Baik. mobil Baik. ramah lingkungan dari seluruh dunia. Saya ingin ke Mas Taufan. Mas Taufan, kalau kemudian WSBK dibatalkan tahun ini, Anda setuju atau tidak? Oh jelas tidak. Walaupun itu merugi. Pertama begini Mas, saya kembali lagi ya, pariwisata itu tidak bisa hanya bicara B2B. Ketika WSBK itu dilakukan, data BPS itu mengatakan ya serapan tenaga kerja itu di atas angka 4.600 Mas. Pada saat Serapan kegiatan tenaga ya? kerja. Terus berbicara saat tentang kegiatan. perputaran uang pada saat itu Oke. berbicara di angka hampir 50 miliar dalam waktu Iya. 3 hari. Kami bisa merasakan itu. Ketika WSBK itu dihilangkan, itulah potensi ekonomi masyarakat yang hilang. Lalu sebenarnya begini, saya sependapat dengan katanya Bang Andri tadi, bahwa KEK Baik. Mandalika itu adalah kawasan ekonomi khusus terintegrasi dengan Yeah. beragam hal yang bisa menjadi revenue daripada KEK itu sendiri. Oke. Lalu kenapa WSBK dijadikan tanda petik hal yang akan dihilangkan? Padahal kita secara strategi marketing kita Baik. bisa melakukan hal-hal lain. Jadi Ya. sikap Anda, Mas Saya Taufan, ambil contoh adalah nih. apa Ambil yang contoh nih sudah langsung aja. diselenggarakan termasuk World Superbike tetap harus diselenggarakan dan ini harus disiasati oleh ITDC atau Injourney supaya tidak merugi ya. Pertanyaannya Betul, adalah kalau begitu betul. sampai kapan pemerintah harus menyuntikkan uang terus? Tapi ditahan dulu dan pemirsa tetap bersama kami Economic Challenges kembali seusai jeda berikut ini.